Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi darwaini amin. Kajian kita yang ke-21 pagi hari ini mempertanyakan tentang kenapa wajib memotivasi bawahannya, yang dipimpin wajib dimotivasi. Limadza yajibu alaika an tahfiza mar'usika, kenapa wajib memotivasi bawahan? Limadza, kenapa yajibu wajib alaika bagi anda an tahfiza untuk memotivasi mar'usika akan bawaan anda. Kenapa ketika kita jadi pemimpin harus memotivasi bawahan atau yang dipimpin oleh kita? Kenapa? Hunaka sinfun minal mudirina wal qadati la yarawna ahamiyata. Oh, ini sudah ya. Ahamiyata fit tafrizi mar'usihim. Ini sudah kita bahas. Ini pembahasan yang ke-21 kemarin. Ini sudah. Nah, sekarang yang kita akan kaji pembahasan yang ke-22, bukan ke-21, ke-22. Kaifa tuhaffizu muwadzafika. Kalau tadi yang kemarin pertanyaannya limadza, kenapa Anda harus memotivasi bawahan? Sekarang bagaimana caranya memotivasi bawahan kita atau yang dipimpin oleh kita? Nah, ini akan satu persatu diajarkan agar kita mampu memberikan motivasi, bukan menjadikan sumber frustasi. Banyak pemimpin menjadikan sumber frustasi, bukan sumber prestasi, karena tidak mampu untuk membuat motivasi kepada yang dipimpin. Kaifa tuhafizu muwadzafika, bagaimana Anda memotivasi bawahan Anda.
Wal an ji'na ila su'alil ahammi fa ba'dama anarafna ahammiyatat tahfizi binisbati lil muadzofin wahdharna mim mughibatil ihbati wal asbabil lati tu'ti ilaihi ja'a dauruna linajiba ala su'alika kaifa ahfazu mar'usi wa ash'alu fihim jazwata tahfiz. Wal an sekarang kita sampai pada pertanyaan yang penting. Wal an ji'na ila su'alil ahami. Wal an bermula sekarang ji'na kita sampai ila su'alil ahami, sampai pada pertanyaan yang penting. Faba'dama anna arafna, setelah kita mengetahui ahamiyat tahfizi, akan pentingnya motivasi binisbah lil muadzofin, untuk para pekerja petugas yang di bawah kita. Wahdharna min mughibatil ihbati, dan memperingatkan pada kita min mughibatil ihbati, dari konsekuensi dari frustasi. Wal asbabi, dan alasan alati tu'ti, yang menyebabkan ilaihi, pada ihbat. Ja'a dauruna, ja'a telah sampai apa dauruna, giliran kita telah sampai, linajiba, untuk menjawabi, ala su'alika, atas pertanyaan Anda, kaifa ahfazu, bagaimana aku memotivasi mar'usi, pada bawaanku, wa as'alu, dan bagaimana aku menyalakan, fihim, dalam mar'usi, menyalakan jazwatat tahfizi, akan daya ungkit motivasi. Daya ungkit motivasi. Jadi kemarin kita telah membahas motivasi itu penting untuk bawaan kita, untuk yang dipimpin. Seorang pemimpin harus pandai dan mampu memberi motivasi, sehingga bisa macam-macam. Sehingganya kemarin ada, sehingga bisa merasa memiliki, sehingga bisa mau kerja dengan baik, sehingga seterusnya. Nah, sekarang kita nyampe pada putaran daur untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya kita memotivasi bawaan kita, dan bagaimana caranya kita menyalakan daya termotivasi. Orang
termotivasi dengan baik, sehingga bergerak dengan otomatis biyadi annana wa qabla an ujiba ala hadha su'ali ahabbu at-ta'arrud li amrayni hamaini wa huma la tabda khutuwati tahfiz qabla anta ta'akkada awalan min anna mar'usi kaladaihim ar-rughbah wal maila li taqdimi afdalim ma ladaihim biyadi annana namun wa qabla an ajiba sebelum aku menjawab ala hadza su'al atas pertanyaan ini uhibbu aku senang menyukai at-ta'arrudhu akan paparan li amroini paparan akan dua hal hamaini yang penting wahuma bermula dua paparan dua hal yang penting. Satu, la tabda khutuwati takfiz qabla an tata'akkadal awalan min anna mar'usi kaladaihim ar-rughbah. Jangan memulai langkah-langkah motivasi sebelum Anda yakin dulu bahwa bawahan Anda mempunyai keinginan, memiliki keinginan. Jangan memulai memotivasi sebelum Anda melihat, mendengarkan, tahu, paham kalau bawaan Anda memang ada keinginan dengan Anda. Itu intinya di situ. La tabda, jangan memulai Anda, jangan memulai khutuwati tahfizi akan langkah-langkah memotivasi, langkah-langkah motivasi jangan Anda mulai qabla an tata'akkada sebelum Anda yakin, awalan dulu, sebelum Anda yakin dulu min anna mar'usika dari sesungguhnya bawaan Anda ladaihim bagi mereka bawaan Anda ar-rughbah ladaihim dan itu bagi bawaan Anda ar-rughbatu bermula keinginan wal mailu dan kecenderungan ditaqdimi afdali ma ladaihim, kecenderungan untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Ditaqdimi afdali ma, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ladaihim bagi mereka. Jangan Anda memulai memotivasi orang sebelum Anda itu tahu dan paham bahwa yang akan dimotivasi memang mempunyai ada benih-benihnya keinginan, ada benih-benihnya keinginan dan ada kecenderungan untuk melakukan yang terbaik. Itu.
Wal mailu li taqdimi afdhali ma ladaihim. Ada, memang sudah ada bibit keinginannya, bibit kebaikannya, bibit ingin berjuang bersama. Kalau sudah memang menolak ya susah. Itu. Al-harthu fil ma'i la yufid. Qayyim wadhafika awalan hatta yakuna tahfizuka fi mahalihi wa muwajjihut lisyahsil ladhi yastahiqqu. Al-harthu fil ma' la yufid. Ini al-harthu fil ma' bermula membajak, mencangkul, membajak, fil ma'i dalam air, la yufid, tidak ada faedahnya. Jadi Anda mau bajak sawah, air sawahnya sedengkul, itu gimana Anda bajak sawah itu? Ada faedahnya apa enggak? Itu sama dengan memberi motivasi kepada orang yang orang itu nggak ada bibit keinginan seneng atau ingin ikut sampean, ingin ikut kita, nggak ada bibitnya sama sekali. Wong sudah jadi oposisi kok, gimana dimotivasi? Nah, jadi ketika kita mau memberi motivasi orang, dilihat kayak apa, biar ada gunanya. Kalau ada bibit-bibitnya sedikit-sedikit, dia membuka diri bahwa ada ruhbah wal maili taqdimi afdhali ma ladaihim, ada ruhbah wal mail, ada kecenderungan, nah, itu baru dilakukan. Kalau belum ada ar-ruba wal maili taqdima lima ladaihim, itu seperti al-harthu fil ma'i la yufidu, membajak di air nggak ada faedahnya, nyangkul di air, nyangkul itu airnya sedengkul, cangkulnya setengah dengkul panjangnya untuk nyangkul di air, gimana ada faedahnya? Itu nggak bisa. Ini peribahasa yang bagus sekali. Al-hirth fil ma'i la yufid. Qayyim wadhafika awalan. Nah, harus diapain dulu? Qayyim, nilai dulu, dinilai. Qayyim, nilailah wadhafika pada bawaan Anda awalan terlebih dahulu. Dinilai ini orangnya ini sesungguhnya kalau kita motivasi dia bangkit enggak? Terus dinilai dulu, dia orang membutuhkan, yang sangat dibutuhkan hari ini itu apa? Lah, kalau kita nggak bisa memahami dia, nanti kayak mencangkul di dalam air, gak ada gunanya. Sesungguhnya persoalannya dia nggak kerja dengan baik karena istrinya minta cerai. Lah gitu kan, ya dimotivasi tambahan duit, ya tetap tengleng aja. Ini urusan istri minta cerai, terus dikasih apa, diiming-imingi apa, nggak jadi juga. Lah kalau kayak gitu gimana caranya? Sampai lagi punya masalah ya? Iya, istri minta cerai. Ya sudah, nanti coba saya akan bantu
istrimu apa sih, saya akan tanyakan persoalannya apa gitu. Lah itu agak nyambung tuh, fihi ruhbah, ada ar-ruhbah wal mail gitu. Jadi kita harus paham, mau memotivasi orang harus paham dulu judulnya. Dan barang dipanggil istrinya, ya gimana nggak minta cerai, oh nggak pernah dikasih belanjaan sudah berapa tahun ini. Lah kita datengin lagi, aku sudah gaji lu, saya sudah gaji sampean, apa sampean nggak pernah ngirimi istrinya? Tidak, kata jawabannya. Ya sudah, minta cerai, ya memang haknya dia, orang nggak dinafkahi minta cerai. Dari gajimu di mana biasanya? Ya saya kirim juga ke istri saya. Istri yang mana lagi ini? Nah itu. Jadi jangan melakukan apa-apa sebelum Anda yakin bahwa Anda yang mempunyai orang-orang yang dipimpin, bahwa Anda itu memang ada kecenderungan, arubah, keinginan, walmail untuk berbuat lebih baik. Kalau tidak, seperti mencangkul, membajak di dalam air, tidak ada faedahnya. Kasih motivasi berbusa-busa, tetap aja. Nah ini kamu ini kalau yang kayak pandangannya kosong ini loh, kan saya ngelihat nih kamu ini ada yang pandangannya kosong itu lah, kira-kira masalahnya seputar itulah kamu itu. Kira-kira gitulah, nggak punya duit, nggak jelas mau apa, kemarin punya utang gitu, terus diwocap oleh itu, marah-marah, ini semacam paling kayak gitu. Kayak gitu cedek lah, apa hidup cuma kayak gitu cedek. Kita itu udah bangkotan kayak gitu itu, nggak punya duit, anaknya 3, umbelen semua, ya pernah. Anak umbelen semua, nggak punya duit, nggak usah dedek-dedek amat lah. Lah kita disuruh qayyim muadzafika awalan, dinilai dulu, cek ada apa sih dia, hatta yakuna tahfizuka fi mahalihi, hatta yakuna sehingga ada apa, tahfizuka motivasi Anda fi mahalihi pada tempatnya. Cek ada punya persoalan apa itu. Loh itu kan karyawan saya ribuan, gimana ngecek satu-satu? Ada caranya. Caranya ada. Bagaimana mengecek orang yang susah, yang lagi males gitu. Ada caranya, ada sistemnya dalam ilmu human resource management. Saya dulu memang saya belajar juga. Saya belajar human resource management. Saya ya dapat gelar juga. Jadi S2 saya pernah belajar human resource, pernah belajar marketing. Nah ini ilmu human resource. Wa muwajjihu li sahsil ladzi yastahiqu, dan ditunjukkan pada orang yang tepat, muwajjih, dan diarahkan, ditunjukkan, disaksi pada seseorang alladzi yastahiqu, yang tepat. Sehingga ketika Anda mempelajari hatta yakuna tafizuka fi mahfalih, itu harus diarahkan untuk memotivasi itu kepada orang yang pas dan tepat. Jangan asal. Kalau asal nggak ada gunanya. Al-hirth fil ma'i la yufidu. Nyangkul di air nggak ada gunanya. Airnya sedengkul, cangkulnya sejengkal, gimana itu nyangkul di air begitu. Nomor 2, itu nomor 1.
Ingat-ingat, Anda semua orang pemimpin. Pemimpin ngalami ini semua. Ingat-ingat, di rumah nanti. Pokoknya kalau kamu yang saya ajarkan itu Anda ingat aja kalau ada apa-apa. Nggak usah terus bingung. Hidup ini biasa aja. Kamu udah jadi orang hebat lah. Jadi orang hebat kalau bisa jalanin satu sedikit. Orang itu harus gairah terus, gairah. Nah sekarang kalau kita dilihat anga ini di rumah, dilihat oleh istri atau oleh suami, anga ini dilihat oleh anak. Anaknya minta uang untuk beli balon saja nggak bisa ngasih. Angah ini di rumah, itu punya kebanggaan apa itu anak itu terhadap kita ya? Ayo, anaknya minta balon saja nggak bisa beliin, minta ngaji nggak bisa ngajarin, kita angah ini. Terus anak itu bangga apa enggak terhadap kita? Itu. Nah, buatlah pertama-tama yang dipimpin oleh kita bangga. Itu gimana caranya? Yang dipimpin bangga. Ya dimulai dari keluarga, anak kita bangga terhadap kita, istri kita bangga terhadap kita. Punya istri, ketika ditanya orang, suami sampean di mana? Jawabnya ingah-ingih, diumpet-umpetin gitu. Lah kok nggak bangga sekali nih istri ini begini, gimana? Ini istri ketiga apa istri keempat gitu. Jadi diumpetin suaminya. Nomor 2, bagaimana sih harus dilakukan tahfiz itu dilakukan ayyakunu bil fi'li dakhilani taqil hidmati. Ini nomor 2, ayyakunu hendaknya ada siapa mar'usin, hendaknya ada bil fi'li dengan jelas ayyakunu bil fi'li dakhilani taqil khidmati, masuk atau mereka sudah masuk dalam domain layanan. Memang ini orang harus dilayani nih gitu. Masuk dalam domain layanan, dakhilani taqil khidmati. Yakunu maksudnya yakunu ada siapa mereka mar'usin itu ya'maluna bekerja siapa mar'usin wa qad wasalu dan kadang-kadang telah sampai sudah sampai ila mu'addalin muayyanin pada peringkat tertentu, pada peringkat tertentu, wayah taju dan membutuhkan siapa orang membutuhkan hadzal mu'addali akan peringkat ini ila ziyadatin untuk ditingkatkan autan miatin atau dikembangkan. Ada orang tidak termotivasi, dia kelihatannya sudah mulai jenuh. Ternyata harus dipelajari dulu, apa sih kok dia sudah jenuh motivasinya. Ternyata dia sudah sampai peringkat nggak naik-naik. Misalnya dalam konteks human resource management,
sumber daya manusia. Lah dia nggak bisa naik-naik lagi peringkatnya, jabatannya. Oh itu. Maka itu sebagai contoh dilihat lagi persoalan apa. Itu kalau dalam kantor ada jabatan-jabatan. Nah, kalau dalam masyarakat, gimana? Kalau dalam NU gimana? Kalau dalam masjid gimana? Orang dijadikan pengurus masjid, nggak pernah datang, nggak pernah ngurusi, ngomel terus misalnya. Nah itu dilihat. Na'ti al-an ila an-nuqtati al-hamati wasu'ali al-mulahu. Banyak cara, ada 9, 10, 11, 12 cara. 15 malah. Kita pelajari satu-satu. Bagaimana cara memotivasi orang yang kita pimpin. Ada sekitar 15 caranya. Yang pertama, al-itra'u. Harus bisa memberikan pujian. Al-itra', pujian. Jadi kalau Anda pemimpin, jangan itu pasang image Anda angker terus, itu jangan itu. Jangan angker terus. Anda harus bisa membuat pujian, memuji pada, menyanjung, memuji, memberikan harapan. Al-itra'u yaqulul katibun nafsi. John Dewey, ada orang namanya John Dewey, ahli psikologi, penulis psikologi. Yaqulu, berkata siapa al-katib, penulis an-nafsi, katibun nafsi, penulis psikologi, namanya John Dewey. Dia bilang begini, kata si John dalam bukunya, a'maqu dawafi' al-insan ilal amal huwa ar-rughbah fi ayyakuna syai'an madhkuron. Kata John Dewey. Bahwa motivasi terdalam bagi manusia untuk bertindak huwa arubah, adalah keinginan. Arubah fi ayakuna syai'an madhkuron, keinginan untuk disebutkan. Nah, berarti untuk dipuji, keinginan untuk disebut. Jadi kalau ada orang pejabat diundang di satu acara, nggak disebut yang terhormat, itu sudah marah duluan. Kenapa dia nggak mau yang terhormat? Kayak gitu. Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, saya kan Pak RT, Pak Lurah kan lagi nggak ada, masa saya nggak di yang terhormat, Pak RT, semua harus disebut. Orang menurut ahli psikologi bahwa kenapa sih orang ini harus dipuji? Karena motivasi terdalam bagi manusia untuk bertindak melakukan sesuatu adalah ar-rughbah,
Seneng apa? Seneng fi ayyakuna syai'an madhkura, untuk disebut. Menghargai dengan menyebut saja. Itu ditepuk tangannya, Anda ketemu karyawan, ditepuk baunya. Sehat, sehat, alhamdulillah. Ya, bagaimana keluarga? Kayaknya nanya keluarga dulu. Alhamdulillah, sehat, keluarga juga. Wah, itu bagus itu kemarin ide sampean. Nah, gitu aja udah seneng banget tuh. Bagus itu kemarin yang sampean sampaikan. Oh, udah seneng. Lah baru gitu ada orang pemimpinnya, ngapain aja sih lu? Nggak jelas dari kemarin, ngomong juga nggak jelas. Oh, itu kira-kira gimana itu? Ungkapan nomor 2 dengan ungkapan nomor 1. Kayaknya yang nomor 2 itu langsung kabur itu, males wis. Jadi memotivasi orang satu dengan pujian. Nah, menurut John Dewey, ahli psikologi, bahwa motivasi terdalam bagi manusia untuk bertindak, mau melakukan apa saja, itu huwa arubatu fi ayyakuna syai'an madhkuran. Ia senang dipuji, disebut, itu harus diungkapkan. I love you. Wah, langsung itu hidungnya kembang kempis itu. Harus diungkapkan itu. Masa nggak pernah mengungkapkan sama sekali sih? Ya, saya kan baru tahunya setelah baca kitab ini sekarang. Jadi ya saya nggak pernah mengungkapkan ke istri saya. Saya barunya sekarang, ya nggak dosa lah. Saya tahunya baru sekarang harus diungkapkan I love you. Oh, ya. Ya, saya juga nggak denger itu istri saya itu bunyi itu ya kadang-kadang, kapan ya gitu. Tapi istri saya juga pasti mikir, kak, ini juga nggak pernah bunyi-bunyi I love you. Ya sudah lah, yang penting kan manfaatnya. Tapi tetap manusia itu secara psikologi butuh itu. Ingat ini, ingat, kamu harus ingat ini. Jadi ungkapkan udah, I love you. Waduh, itu hatinya udah ngampul kayak mau terbang itu. Inna hajatal insani lil madihi wal itra'i hajatun basyariyatun amiqatun wa qadimatun. Nah, ini dia. Kebutuhan seseorang, kebutuhan manusia untuk dipuji, lil madih, dan untuk pujian, itra, itu adalah kebutuhan kemanusiaan. Kebutuhan manusia itu, manusia butuh itu. Dan ini kebutuhan yang sangat dalam, dan kebutuhan yang memang sudah dari zaman dulu manusia procot sampai sekarang masih butuh itu. Manusia milenial dengan manusia zaman batu itu sama, bahwa orang butuh dipuji. Nanti kalau dipuji, wah sampai ngiler-ngiler, ada iler bau aja dibilangin bau harum, padahal ilernya ya baunya nggak enak gitu. Tapi karena dipuji, seneng sampai bilang ilernya aja bau harum, karena seneng kan. Jadi harus dipuji. Orang dari orang zaman batu sampai orang zaman milenial itu senang dipuji. Inna hajatal insani, sesungguhnya kebutuhan manusia, lil madihi,
lil madihi untuk pujian, wal itroi dan maksudnya pujian itu hajatun basyariyatun, kebutuhan kemanusiaan, amikotun yang sangat dalam, yang dalam, waqodimatun dan sudah kuno dari zaman dulu. Walladhi yaghfilu hadhil qimah yahudu tarf an ahadi abro'i turuki li tahfizil muadzofin ladaihi. Orang atau siapapun yang mengabaikan nilai ini, nilai memuji kepada bawahan, dan menutup matanya, kalau mengabaikan nggak mau memuji, an ahadi abro'it turuki, dari salah satu cara yang paling cerdas, yaitu memuji, waladhi bermula seseorang yaghfalu yang lupa, abai, yang mengabaikan hadhil qimati pada nilai ini, nilai bahwa orang dari zaman batu dengan sampai zaman milenial senang dipuji. Itu yahudu at-tarf, akan menutup arah pandangan mata, an ahadi abro'it turuki, dari atau terhadap salah satu cara yang paling cerdas, abro'ut turuki, cara yang paling cerdas, li tahfizil muadzofin ladaihi, untuk memotivasi bawahan atau karyawan, ladaihi baginya. Lidzalik, karena itu, angsahuka, saya menyarankan pada Anda, azizil qari, pembaca yang budiman, aku sarankan Allah tahmala, untuk tidak mengabaikan ladaik munasabatan, untuk tidak mengabaikan munasabatan pada suatu hal, tastati'u min khilaliha, yang Anda mampu min khilaliha, pada keadaannya, antamdaha, untuk memuji siapa Anda, memuji muadzofalatai, akan karyawan Anda, illa wataf'al, kecuali lakukan saja, kecuali lakukan saja, nggak usah mikir-mikir, puji. Orang dari zaman batu sampai milenial senang dipuji, maka pujilah dia, begitu aja. Jadi untuk tidak mengabaikan kesempatan di mana Anda dapat memuji, itu jangan sampai abai.
Jadi penulis kitab ini memperingatkan para pembacanya, Allah tahmala munasabah tastati'u min khilaliha antamdaha muadzaf antamdaha muadzafaladaik illa wa taf'al. Jadi pengarang ini menyampaikan ke kita bahwa kita itu jangan sampai mengabaikan kesempatan di mana kita dapat puji. Maka Rasulullah itu selalu memuji orang, memuji biar senang, dipuji. Namanya mujamalah. Ihrasu wahris ayyakuna hadzal madih ala malain min zumalai. Wahris, dan pastikan bahwa ayyakuna hendaknya ada apa hadzal madihu, pujian ini itu ala malain, atas aman min zumalaihi, aman dari teman-temannya. Nah, jangan juga nggak aman. Tadi si Jebrot itu dipuji-puji, emang apa itu dia? Nah, itu juga nanti akan down lagi, akan ada masalah lagi, harus aman. Wa ayyakuna, dan hendaknya ada ba'dal intihai, setelah selesai minasyai, dari hal-hal alladzi yastahiqu, yang berhak asyukru, akan terima kasih, mubasyaratan, seketika. Nah, memujinya itu kapan? Ketika karyawan kita atau yang dipimpin oleh kita telah melakukan hal-hal yang baik, kasih apresiasi, kasih pujian. Selesai melakukan hal-hal yang baik, kok biasa-biasa aja lah, orang nggak mau terima kasih kayak gitu. Kata terima kasih saja itu udah bagus itu. Wala tata'akhkhar fihi, jangan sampai terlambat fihi, dalam pujian. Wala ta'ammama fi syukri. Nah, ini ada cara nih, jangan digeneralisasikan dalam berterima kasih. Jadi berterima kasih aja masih ada ilmunya, jangan cuma bilang terima kasih gitu. Kalau gitu terima kasih yang umum, khususkan, terima kasih itu kemarin loh Anda membuat daftar itu saya cocok sekali, karena kalau kemarin gak ada daftar itu saya gak bisa ngomong, itu gak ada data, ini gak ada data. Jadi spesifikkan, terima kasihnya dispesifikkan, nanti orang itu akan termotivasi dekat dengan Anda. Jadi terima kasihnya jangan cuma terima kasih ya, dia mikir terima kasih yang mana lagi, yang apa ini, cuma terima kasih mulut. Kalau kayak gitu kan, itu terima kasih mulut, terima kasih tangan. Nah, itu yang penting. Kasih terima kasih di mulut, tapi diblesekin amplop. Wah, seneng banget itu. Ditraktir ini, seneng. Yang gak pernah diterima kasih kan istri kita itu. Saya itu pernah terima kasih apa enggak sih sama Umi ya? Itu. Ya, saya minta maaf lah, saya baru tahu sekarang di sini lah. Ya Umi ya. Ya, kalau saya nggak pernah mengucapkan terima kasih, saya tahunya juga baru sekarang nih baca kitab ini nih. Lah kamu itu setelah belajar ini jangan niru saya ini. Saya itu apa sudah pernah terima kasih apa belum ya? Ya lupa lah, minta maaf. Ya nggak paham tadinya kan, baru sekarang ini. Berarti besok mulai terima kasih ini. Wala tata'akhkhar fihi, dan janganlah engkau
terlambat fihi dalam berterima kasih. Terima kasihnya jangan terlambat. Wala tata'ammam wala ta'ammama, dan janganlah engkau mengeneralisasi fi syukri dalam terima kasih. Aila taqul, maksudnya jangan Anda ucapkan syukron ala ma fa'altahu, jangan begitu. Syukron, terima kasih, ala ma fa'altahu, atas hal-hal yang kau telah melakukannya. Jangan katakan gitu. Balqul, tapi katakan syukron, terima kasih, ala tafani kafi inha ila amalil fulani. Harus disebut syukron, terima kasih atas dedikasinya dalam menyelesaikan bla 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 apa. Syukron, terima kasih, ala tafanika, atas dedikasi Anda, fi inha ila amalil fulani, dalam menyelesaikan pekerjaannya siapa. Dula ya Dula, Muhammad ya Muhammad, disebut namanya juga. Itu lebih seneng. Punya karyawan 1000, mau terima kasih harus dipelajari dulu itu namanya siapa, itu terima kasih. Nah kalau kita hanya terima kasih tapi nggak ngerti, nggak nyebut namanya, apa itu? Tapi kalau nyebut namanya, ada makna itu. Wa tahmiluka min ajli inhaihi, dan atas daya tahan Anda untuk menyelesaikannya. Jadi menyampaikannya begitu. Wa tahmiluka, dan daya tahan Anda min ajli inhaihi, untuk menyelesaikannya. Jadi kalau mau berterima kasih jangan general ucapannya. Jangan katakan syukron ala ma fa'altahu, terima kasih atas hal-hal yang sudah diselesaikan. Itu general itu. Itu penghargaan untuk umum, banyak orang. Terima kasih atas ini itu. Nah, untuk memberi motivasi pada orang itu khusus diundang atau pas ketemu berduaan ngomong terima kasih lu kemarin, Masya Allah, Anda telah melakukan sesuatu yang membantu saya sekali, misalnya begitu. Mulahadzatun hamatun, catatan penting. Nah ini ada catatan penting. Apa catatannya? At-tafwidu hamun wa daruriyun illa fi halati syukri. Nih penting banget nih. Kum anta la ghairuka bihadhil muhimmah. Seorang pemimpin menyerahkan tugas kepada orang lain itu suatu keharusan. Karena kalau pemimpin nggak bisa memberikan tugas kepada orang lain, ya bukan pemimpin. Masa ngerjain sendiri, ngetik sendiri, jaga sendiri, ini ya nggak mimpin itu namanya. Pemimpin itu tafwidu hamin, at-tafwid hamun wa daririyun. Itu at-tafwid, penyerahan sesuatu, penyerahan kekuasaan kepada orang lain, itu pemimpin. Nah, karena pemimpin itu menyerahkan sesuatu kepada orang lain, itu disebut pemimpin. Hanya satu ini yang nggak boleh diserahkan kepada orang lain untuk memotivasi orang. Kalau pekerjaan, serahkan ke orang lain. Tapi yang satu ini nggak boleh diserahkan ke orang lain. Apa itu? Illa fi halati syukri. Untuk berterima kasih jangan nyuruh orang. Untuk mengerjakan apa-apa suruh orang. Untuk berterima kasih jangan nyuruh orang. Lakukan sendiri. Mulahadzatun hamatun, catatan yang sangat penting. At-tafwidu bermula menyerahkan, itu hamun penting, wa daririyun dan keharusan. Illa fi halati syukri,
kecuali dalam kondisi terima kasih. Mengucapkan terima kasih harus sendiri Anda seorang pemimpin itu. Kum, lakukanlah anta la ghairuka. La ghairuka. Lakukanlah oleh Anda sendiri, la ghairuka, tidak selain Anda, bihadhil muhimmah, dengan hal yang penting ini. Nah, itu udah tahu kan? Anda jadi pemimpin, bagaimana cara melakukan motivasi. Nomor satu, memotivasi orang dengan al-itra'u, yaitu pujian. Nah, nomor dua, al-mukafa'ah. Al-mukafa'ah itu imbalan atau penghargaan. Imbalan atau penghargaan. Nah, kita akan teruskan nomor 2 besok pagi. Itulah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.